kau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Tak jemu-jemu mata memandang, aku namakan di kau Juwita malam. Sinar matamu menari-nari, masuk menembus ke dalam gantung kalbu. Aku terpikat masuk melangkah, apa daya asmara sudah melekat. Juwita malam, siapakah gerangan Tuhan? Juwita malam, dari bulan Tuhan. Kereta kita segera tiba di Jatinegara, kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta Esok lusa boleh kita jumpa pula. oh, esok lusa boleh kita jumpa pula. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Hey! Pembangunan harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata untuk masyarakat. Wujudkan asa, majukan Indonesia. Berdiriku di sini, memandangimu berdiri, saat badai silih berganti, berharap kau akan tegar. terdiam ku marah, Namun ku bersabar di dalam hening. panjatkan doa, ungkapkan cinta. Lewat nada dan kata, Bernyanyi lagu untukmu, suara cinta dan harapan. Di setiap langkahmu hadapi tantangan, lagu ini untukmu, Indonesia. Indonesia. memang tak mudah untuk Percaya bahwa di dalam sunyi, di kesendirian kita bersama bisa saling menyembuhkan
kuat Indonesia. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Utama PT Sinar Jaya, Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD, dan seluruh peserta talkshow series yang menonton di rumah. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenaannya kita dapat menghadiri acara talkshow series kali ini dengan tema Peran Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD dalam mendukung penyelenggaraan transportasi darat di Indonesia secara virtual. Sebelum memulai acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, izinkan saya membaca susunan acara pada hari ini. Yang pertama, ada pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang telah kita lakukan tadi. Lalu pengantar talk show dan perkenalan narasumber. Selanjutnya penayangan video profil PTDI STTD dan program S2 PTDI STTD. Dan dilanjutkan dengan inti acara, yakni diskusi dipandu oleh Direktur PTDI STTD dengan dua narasumber kita, yakni Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Direktur Utama PT Sinar Jaya. Dan yang terakhir adalah penutupan acara. Pada hari yang luar biasa ini, kita juga kedatangan narasumber-narasumber yang tak kalah luar biasa, yakni Pak Budi Setiadi selaku Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Pak Teddy Rusli selaku Direktur Utama PT Sinar Jaya, dan Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD, Bapak Hindro Surahman. Selanjutnya, marilah kita melihat video yang satu ini. Dalam perkembangannya, transportasi di Indonesia dari masa ke masa terus bergerak, bahkan terus berevolusi secara signifikan.
Dengan populasi yang mencapai lebih dari 260 juta jiwa dan kebutuhan pergerakan masyarakat yang semakin tinggi, perlu diimbangi dengan inovasi-inovasi nyata dari para penerus bangsa. Karena kelancaran lalu lintas darat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, serta memiliki andil dalam menurunkan angka kemiskinan. Diawali dengan nama Akademi Lalu Lintas yang diresmikan oleh Presiden RI Insinyur Soekarno pada tahun 1951, seiring perkembangannya, Sekolah Tinggi Transportasi Darat berubah menjadi Politeknik Transportasi Darat Indonesia dengan peningkatan kerjasama di dalam dan luar negeri, serta peningkatan kapasitas kualitas dan kuantitas lulusan. Berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan, PT DI STTD memiliki program Diploma 4 Transportasi Darat, Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan, serta program Diploma 3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Dibimbing oleh staf pengajar profesional, PT DI STTD memiliki educational formula dengan menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mampu membentuk peserta didik dengan jiwa yang pantang menyerah, prima, beretika, berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi rasa pengabdian kepada masyarakat. PT DI STTD menyelenggarakan pendidikan yang berbasis vokasi dan akademik dalam bidang transportasi darat dan dapat bersaing dengan kampus di negara Indonesia, baik dalam kedinasan maupun non-kedinasan. Selain itu, kegiatan non-akademik seperti kesenian, olahraga, bela diri, dan lainnya menjadi salah satu bentuk kebebasan dan dukungan PT DI STTD dalam mengembangkan bakat dan minat para taruna agar dapat terus melangkah dan bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur STTD menyampaikan bahwa Pendidikan Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang perhubungan darat. Pendidikan vokasi ini sangat penting karena merupakan pendidikan yang aplikatif sehingga kami mencetak SDM-SDM yang bisa bekerja langsung di masyarakat. Visi misinya, pendidikan STTD menyelenggarakan pendidikan vokasi yang modern, profesional, dan unggul. Bagaimana untuk mewujudkannya? Diwujudkan dengan beberapa misi, antara lain yang terpenting adalah mencetak kualitas SDM yang berkarakter. Karakter akhlak yang baik dan karakter kinerja yang baik atau karakter kerja yang baik. Karakter kerja yang baik seperti kerja keras, ulet, jujur. Sementara kita juga membekali dengan akademis serta keterampilan sehingga pada saat nanti keluar kita bisa melaksanakan transportasi dengan benar karena didukung SDM yang unggul. Selain itu, PT DI STTD dilengkapi sarana ibadah dengan adanya Masjid Nurul Fikri yang saat ini kapasitas existingnya hanya dapat menampung 450 orang. Dan dalam perkembangannya, rencana ke depan akan dilaksanakan perluasan pembangunan agar dapat menampung hingga 1.600 orang guna mengantisipasi jumlah taruna yang kian meningkat hingga saat ini sebanyak 3.100 taruna. Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD sebagai lembaga pendidikan tinggi di bidang darat diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan andal di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar nasional
serta mampu bersaing dalam pasar global, khususnya menghasilkan sumber daya manusia yang akan menentukan kebijakan dan mampu menjalankan tugas-tugas operasional baik pada sektor pemerintahan maupun swasta di bidang transportasi darat. Di masa pandemi COVID, Sekolah Tinggi Transportasi Darat Indonesia juga menyelenggarakan pendidikan dengan mengedepankan protokol kesehatan, yaitu tarunanya harus rajin dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Tentu juga pola hidup sehat. Saya kira ini sangat penting dan semoga kita bisa membuat SDM unggul di bidang transportasi darat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTDI STTD merupakan perguruan tinggi kedinasan yang turut serta menghadirkan lulusan yang berkompeten pada bidang transportasi darat. Dengan segala sumber daya yang mendukung, PTDI STTD telah dipercaya dan memiliki kualifikasi yang layak untuk membuka program studi Magister Terapan. Program studi Magister Terapan yang akan diselenggarakan oleh PTDI STTD adalah 1. Program Studi Pemasaran, Inovasi dan Teknologi, Program Magister Terapan. 2. Program Studi Teknik Keselamatan dan Risiko, Program Magister Terapan. Penyelenggaraan Program Studi Magister Terapan PTDI STTD akan mulai dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021-2022 atau bulan Februari 2022. Adapun keunggulan program studi yang dimiliki oleh Magister Terapan PTDI STTD adalah sebagai berikut. 1. Dosen yang akan dilibatkan memiliki kualifikasi doktor dan profesor baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan distribusi spesialisasi khusus di bidang transportasi. 2. Lulusan dari program studi Magister Terapan dapat langsung berkiprah kembali di bidang tugasnya dengan mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya. 3. Lulusan program studi Magister Terapan dapat melanjutkan program pasca sarjana jenjang doktoral baik di dalam negeri maupun luar negeri. Metode pembelajaran yang digunakan adalah Student Centered Learning atau SCL, yaitu metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat kegiatan belajar dengan mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Di sisi lain, para dosen akan menjadi fasilitator maupun motivator mahasiswa, tidak lagi sebagai sumber pengetahuan utama. PTDI STTD secara khusus akan menerapkan metode pembelajaran SCL dengan sistem LBE atau Laboratorium Based Education, yaitu kegiatan proses belajar mengajar berbasis riset dan dilaksanakan di laboratorium. Dan di dalam situasi pandemi ini, metode pembelajaran blended learning juga diterapkan oleh PTDI STTD dalam proses belajar mengajar. Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD telah diperlengkapi dengan dosen dan tenaga kependidikan, sarana prasarana pendidikan berupa ruang kelas, ruang seminar, perpustakaan yang luas, dan juga e-library dengan metode pembelajaran dan kurikulum yang mampu beradaptasi
pada tuntutan teknologi terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian yang melihat acara talk show STTD. Saat ini saya kedatangan tamu istimewa, Pak Dirjen Perhubungan Darat. Assalamualaikum Pak Dirjen. Pak juga selain Pak Dirjen Perhubungan Darat, saya juga kedatangan tamu ini. Ini orang hebat juga ini, pengusaha di bidang transport, Pak Teddy. Pak Teddy ini adalah pimpinan atau yang memiliki perusahaan bus Sinar Jaya. Dan ini udah lama sekali nih saya bergerak di bidang transportasi, yang tentu sudah malang melintang di bidang transport. Saya sangat senang Pak, Bapak bisa datang di sini di STTD. Saya selaku Direktur STTD, saya sangat senang. Ini menjadi contoh kepada nanti taruna-taruna saya bahwa ada aset nasional yang perlu dibantu, kemudian di bidang transport, jadi bagaimana regulasi di bidang transport ini bisa memberi manfaat kepada para pengusaha sekalian, itu yang terpenting. Jadi anak-anak kami, itu taruna-taruna kami ini ada perlu tahu bagaimana nanti pada saat keluar itu memikirkan para pengusaha transport yang mengatur pengusaha transport, mengatur transportasi ini juga itu supaya menjadi lebih baik, kira-kira seperti itu. Jadi kedatangan saya di sini sebenarnya mengundang hanya pengen ngobrol sedikit Pak Teddy ya. Pertama yang saya tanyakan sederhana tadi, Pak Teddy sebagai pengusaha bidang transport terutama bus, seberapa jauh mengenal STTD? Saya mengenal STTD ini cukup lama sekali Pak. Ya, mungkin hampir 20 tahun yang lalu Pak. Ya. Oke. Karena kebetulan kan workshop kami ini dekat dengan STTD Pak. Iya. Jadi dari awal mungkin waktu Kibitung masih sepi Pak, kita udah kenal, dan saya juga beberapa kali mengadakan kontak dengan STTD. Banyak program STTD yang saya kira bagus sekali Pak. Termasuk salah satunya pelatihan untuk stakeholder kami di STTD untuk selama 3 tahun. Jadi mengenal sekali Pak, ya. Dan sangat apresiasi Pak perkembangan STTD dan ya. Ini kan bagus ini. Diapresiasi seorang pengusaha dari STTD ini yang luar biasa. Artinya output dari STTD semoga bisa bermanfaat dan terutama mendukung para pengusaha kita. Terus saya ingin dapat tanggapan nih Pak Teddy, anak-anak saya, taruna-taruna kami itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ya Pak Teddy mungkin mengenal juga semua wilayah, tapi memang usahanya transportnya cenderung di Jawa ya. Apa sih yang didapat dari manfaat taruna-taruna kami yang ada di sini yang dirasakan Pak Teddy gitu ya, di luaran gitu, di bidang transport terutama yang dirasakan Pak Teddy selaku pengusaha gitu ya. Atau minimal ditahu lah apa yang dikerjakan teman-teman ini taruna-taruna. Nah, jadi menurut saya memang STTD itu kan program negara ya Pak. Jadi lulusan STTD ini sangat penting bagi ketahanan transportasi kita. Karena semua ini nanti setelah lulusan dari STTD mereka akan terlibat langsung baik di regulator maupun di operasional perusahaan transportasi Pak. Jadi diperlukan satu visi misi yang sama Pak. Nah inilah yang saya pikir, kalau mohon maaf ya Pak, dari STTD ini kan mereka sudah terlatih Pak, sudah terlatih minimal 3 tahun untuk digambling Pak mengenai kedepannya ini transportasi seperti apa. Dan itu diperlukan untuk komunikasi yang baik antara daerah Pak. Jadi kalau semua daerah itu punya program yang sama, jadi cara komunikasinya sama, itu jauh lebih baik dibandingkan mereka komunikasinya ada miss ya Pak. Jadi saya pikir ini penting sekali Pak. Jadi memang diperlukan ya dalam penanganan transport itu
diperlukan koordinasi Betul. antar wilayah Betul. gitu kan, Iya. sehingga taruna-taruna kami yang tersebar di seluruh Indonesia itu memberi kontribusi membuat kebijakan konsep yang berpikir yang sama, Betul. sehingga nanti tidak terpisah-pisah gitu ya, dan ini tentu akan bisa lebih mendorong pada perkembangan transportasi. Itu yang kita harapkan. Untuk itu saya minta tanggapan Pak Teddy. Harapannya ke depan di bidang transport yang diharapkan, ini anak-anak nanti taruna-taruna supaya tahu gitu kan, apa harapannya dari para pengusaha dan seperti Pak Teddy di bidang transport, terutama di angkutan umum lah gitu. Jadi saya pikir sekarang ini kan eranya udah berubah dari dulu sampai sekarang Pak. Sekarang udah istilahnya IoT Pak, Internet of Things Pak. Jadi kan udah arahnya digital Pak. Dimana ini perkembangan dari sisi operasional, dari sisi marketing ini cepat sekali Pak. Nah mungkin saatnya juga dari STTD ini mengikuti itu Pak. Sehingga perkembangan yang cepat ini bisa diantisipasi dari awal Pak. Jangan sampai kita ketinggalan dengan perubahan yang ada di lapangan Pak. Beda Pak, dulu itu perubahan itu mungkin bisa perubahan itu ya berapa tahun baru berubah Pak eranya. Tapi sekarang ini cepat sekali. Ini yang kita mesti antisipasi Pak. Kami pun juga perusahaan transportasi juga harus berubah Pak. Nggak bisa lagi kita mengandalkan zaman dulu punya Pak, yang istilahnya dulu pakai tiket, kertas tiket, sekarang udah pakai e-tiket Pak. Ya ini berubah sekali Pak. Dan tren masyarakat pun berubah. Jadi kalau kita nggak merubah, termasuk juga regulator Pak. Jangan sampai ini regulator kan pasti kan kalau kali dari STTD juga ya Pak, masukan itu dari FGD, dari apa Pak. Nah itu mungkin mesti diantisipasi dari sekarang Pak. Sehingga kita mesti lihat kembali lagi ketahanan transportasi. Ya karena saya pikir tugas kita warga negara ini, Bapak kan sebagai direktur STTD, bagaimana kita menjaga ketahanan transportasi di Indonesia Pak. Dan itu luas sekali Pak definisi ketahanan transportasi itu. Jangan sampai kita pengusaha sekarang kan lagi berat Pak karena kondisi corona. Nah ini dia, ini mungkin mesti perlu dipikirkan juga dalam kondisi berat ini kita bisa sebenarnya Pak, kondisi berat ini ada sisi positifnya Pak, saya bilang. Saatnya ini kita berbenah Pak. Perusahaan juga berbenah, menyesuaikan dengan perkembangan dan kondisi yang ada sekarang. Iya, jadi kalau kita nggak berubah ya, kita bisa tenggelam ya. Betul. jadi Bapak benar sekali. Jadi kalau nggak kita hilang. Jadi dilibas dari perusahaan dari luar, karena perusahaan dari luar bisa masuk. Betul Pak. Jadi dan juga mungkin saya pikir alumni STTD ini bisa membantu kami menjelaskan juga, memberikan juga pendapat kepada regulator yang ada, bagaimana perusahaan yang ada ini dijaga Pak. Karena perusahaan kami ini kan bimbingan Pak Dirjen Pak, jadi istilahnya Pak Dirjen, kita ini ada bawa Pak Dirjen Pak. Iya betul. Jadi kita manut semua dan juga kita akan mengikuti aturan Pak Dirjen dalam arti ini Kementerian Perhubungan. Jadi saya pikir ada Pak Dirjen kan Pak, jadi saya terima kasih Pak Dirjen ikut juga dalam podcast ini, mungkin bisa bantu kami. Ya jadi istilahnya beliau ini kan pandangannya luas Pak. Kalau saya mungkin masih skupnya kebetulan operasi kami kan Jawa sama Sumatera Pak. Ya jadi mungkin itu yang pandangan Bapak, Pak Indro, Pak Dirjen, jadi lebih luas mungkin bisa kasih masukan kami apa yang harus kami lakukan juga Pak. Jadi contohnya Pak dari alumni STTD, kita pernah membiayai secara pola pendidikan ada beberapa orang untuk ikuti sini Pak. Mungkin kebetulan kami satu-satunya operator transportasi swasta yang mendidik anaknya di STTD Pak. Dan saya pikir didikannya bagus Pak. Bagus ya, hasilnya bagus ya. Badannya keren-keren Pak. Wah itu dia. Bukan yang bedan tapi hasilnya output kerja itu bagus ya. Maksudnya badannya udah keren Pak. Berarti harusnya kelasnya bagus Pak. Kalau badannya keluar udah gembung-gembung kagak bagus Pak. Jadi kalau badannya keren berarti kan didikannya bagus Pak. Dan juga saya lihat di lapangan pun mereka punya kinerja kerjanya beda. Jadi
kalau mana ngomongnya lebih nyambung Pak. Iya. Jadi karena kalau kita punya ada anak buah, karena ada yang cepat nyambung, ada yang enggak kan Pak. Nah ini lebih nyambung. Jadi dengan dikasih sedikit aja dia, ya itu Pak. Jadi mungkin itu hasilnya bagus Pak. Saya bersyukur sekali Pak bisa ikut program itu Pak. Terima kasih Pak Teddy. Jadi yang jelas Pak Teddy berharap bahwa nanti Taruna itu bisa melihat juga kebijakan ke depannya itu menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada dan harus memperhatikan kondisi dari para pengusaha transport yang ada di Nusantara. Dan ini tentu penting supaya kemajuan transportasi kita bisa berjalan. Dan ini juga menjadi warning buat saya sebagai pengusaha, sebagai direktur, bagaimana kurikulum pendidikan kita itu juga disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Betul, itu yang saya tertangkap dari Pak Teddy tadi, dan ini menjadi tanggung jawab kita. Tentu nanti ada harapannya dari Pak Dirjen juga untuk Pak Dirjen dari Pak Teddy bahwa beliau ini adalah aset nasional, para pengusaha transportasi aset nasional yang perlu dilindungi juga, diberi kesempatan lah gitu untuk menjaga usahanya dengan baik, supaya transport ini terjaga, mobilitas juga menggunakan angkutan. Di masa pandemi agak berat ini memang, tapi saya salut Pak Teddy masih bisa survive gitu ya, dan ini mudah-mudahan juga karena para pekerjanya, sebagian para pekerjanya pernah belajar di STTD ya. Oh iya Pak. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Saya kira itu. Jadi Pak Dirjen mohon izin nanti saya lanjut ke Pak Dirjen, ada beberapa pertanyaan supaya nanti Bapak bisa memberikan tanggapan sekaligus dengan apa yang disampaikan Pak Teddy. Saya kira demikian. Lanjut ke pertanyaan ke Pak Dirjen supaya kita lebih lengkap gitu pertanyaannya. Saya akan tanya Pak Dirjen. Saya kira demikian, break dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen yang aku hormati, kami sudah berbicara tadi dengan Pak Teddy dari CEO Sinar Jaya, Presiden Sinar Jaya, dan ini sekarang giliran Bapak. Kita ngobrol Pak, mungkin hanya beberapa saat di kesibukan Bapak. Kami bersyukur bisa bertemu lewat virtual ini. Dan kesempatan ini yang baik ini kami gunakan untuk ngobrol terkait dengan SDM perhubungan darat Pak. Dari STTD tentu sudah banyak mengeluarkan alumni yang bekerja di perhubungan darat. Nah, kami bertanya kepada Bapak ini di kesempatan yang sibuk ini, Bapak kelihatannya di luar kota ini. Di Jakarta. Iya, lagi balik Jakarta Pak, habis vaksinasi kemarin. Oh siap. Itu. Siap Pak. Alhamdulillah vaksin ini berjalan terus Pak ya? Masih jalan terus Pak, minggu depan, 2 minggu lagi kita di Solo. Oh siap Pak. STTD juga support Pak, vaksin bersama TNI Polri sudah lumayan banyak Pak, sudah lebih dari 22.000 Pak, lebih. Hampir 25.000. Mantap, saya lagi mau bikin acara Pak dalam rangka harumkan. Oh siap. Mudah-mudahan bisa mencapai berapa ratus ribu vaksinasi oleh Kementerian Perhubungan Pak. Oh siap Pak. Ya Pak. Kemarin waktu kesini Pak Menteri, pada saat Pak Menteri ke STTD sudah 200.000-nya ke STTD kemarin. Waktu berapa? Satu bulan lalu. Terima kasih Pak. Kita jumlahkan semuanya oleh tahun saudara. Tetapi dan BPTD Pak, biar nanti kita bisa cukup banyak lah selama harumnas ini, biar kelihatan peran dari Kementerian Perhubungan untuk vaksinasi. Iya, kami juga dari STT support terus Pak. Isoman sudah selesai, juga yang terpapar sudah alhamdulillah sudah sehat semua. Terus vaksinasi sudah berjalan lebih dari 22.000, kemarin ada tambahan sekitar 5.000, jadi kalau total mungkin 27.000-an, mudah-mudahan sudah berjalan. Pak Dirjen mohon izin mau ngobrol terkait dengan SDM Pak, karena perhubungan darat
sangat dekat artinya dengan alumni, karena alumni kita banyak di perhubungan darat pasti karena sekolahnya jurusannya perhubungan darat. Kami di kesempatan ini ingin mendapat informasi Pak, bagaimana perkembangan atau tugas-tugas yang ada di perhubungan darat, supportnya dari para alumni Pak. Apakah institusi di perhubungan darat yang sebenarnya berat dan tugas Bapak yang sebenarnya berat ini dapat berjalan dengan supporting yang baik dari alumni Pak. Mohon informasinya Pak, barangkali ada respon dari Bapak tentang hal tersebut Pak. Mohon. Ya, baik, terima kasih Pak Indro. Saya kalau bicara menyangkut masalah peran dari alumni STTD, saya akan bicara dari 3 aspek saja Pak ya. Yang pertama adalah aspek terkait kemampuan yang di luar kemampuan teknis Pak, kemampuan non teknis, tapi terkait dengan bagaimana seorang lulusan STTD itu berkontribut untuk kepentingan tugas. Yang saya maksudkan adalah leadership, kemudian kemampuan komunikasi, kemampuan koordinasi, kemampuan kerjasama, dan kemampuan yang lain. Secara umum saya perhatikan, ya memang lulusan STTD itu ada secara pribadi mempunyai karakter bawaan yang cukup kuat untuk mengembangkan kemampuan non-teknis yang sudah ada di dalam karakter pribadinya. Saya paham betul beberapa staf yang memang lulusan STTD itu memang di antara beberapa lulusan yang lain saya lihat mempunyai kelebihan. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan juga ada semacam kelemahan juga. Ya saya kira ini wajar saja lah. Namun secara umum saya lihat kemampuan yang non teknis tadi itu cukup menonjol di teman-teman yang lulusan STTD Pak. Katakan leadership-nya, katakan komunikasinya, katakan kerjasamanya, katakan juga menyangkut masalah integritas. Itu Pak Indro. Ya saya tidak tahu, mungkin Pak Indro juga memberikan semacam katakan kurikulum atau pendidikan materi bidang apa. Tapi bagi saya di antara sekian kemampuan non teknis itu yang paling diperlukan dengan melihat kondisi saat sekarang ini dan saat ke depan adalah kemampuan yang sifatnya leadership dan kemudian integritas Pak. Integritas. Itu sangat penting. Itu yang pertama Pak ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kemampuan teknis. Saya lihat kemampuan teknis ya memang sesuai dengan bidangnya. Ya, saya juga sangat terbantu bagaimana teman-teman yang lulusan STTD ini menguasai dalam aspek teori, tinggal adalah aplikasi dan implementasi. Jadi ini sangat bermanfaat sekali beberapa teori-teori yang terkait dengan masalah transportasi, baik mungkin logistik, baik juga kemudian umum, juga menyangkut masalah bagaimana aspek keselamatan dan sebagainya. Itu pasti cukup menonjol. Jadi warna dari sebagian besar apa visi yang sedang kita lakukan, memang yang paling menonjol ada teman-teman yang dari lulusan sekolah-sekolah transportasi, Pak. Baik transportasi darat di Bekasi, maupun juga yang ada di Tegal dan sebagainya. Itu yang kedua, Pak. Nah ini yang ketiga, Pak, ya saya akan berbicara menyangkut masalah resources, terutama aspek sumber daya manusia. Satu hal yang kadang-kadang kita kurang mengantisipasi adalah derasnya atau kemudian masuknya semacam culture baru, kemudian bidang baru, kemudian yang sering disampaikan Pak Menteri dengan disruption yang baru, yang sehingga tidak ada sesuatu yang kekal abadi. Cepat sekali kita melakukan perubahan, baik di bidang budaya, baik di bidang IT, baik di bidang bisnis proses dari transportasi yang selama ini kita melihat bahwa bicara transportasi pasti harus bicara menyangkut masalah supply dengan demand. Nah kadang-kadang selamanya itu belum tentu sesuai Pak. Nah dengan perkembangan teknologi yang kita lihat sekarang ini ada ojek online, taksi online, itu nggak mengenal sekarang namanya supply demand itu menjadi kewenangan pemerintah saja. Bahkan kita diintervensi oleh sektor swasta. Seperti mungkin kita tersandera dengan masuknya berbagai macam masyarakat yang ada di situ, sehingga kita disandera untuk melegalisasi adanya model transportasi yang online ini seperti ini, dengan asumsi bahwa
itu sudah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi bicara menyangkut masalah transportasi, itu sekarang tidak bicara menyangkut masalah ilmu transportasi saja, tapi aspek sosial itu sangat besar sekali, Pak. Dan juga aspek selain aspek sosial adalah aspek ekonomi di dalamnya. Jadi tentunya mungkin Pak Indro, ya ke depan mungkin Pak Indro harus rajin-rajin memberikan pembekalan kepada para taruna-taruni kita, Pak. Tidak hanya bicara menyangkut masalah transportasi melulu, tapi bagaimana mereka juga dibekali terkait menyangkut masalah psikologi sosial. Misal, untuk membuat satu kebijakan sekarang kan tidak langsung ujuk-ujuk pasti akan diterima sesuai dengan teorinya, belum tentu. Banyak kita membuat kebijakan policy bidang atau penyediaan transportasi umum, tiba-tiba resistensi dari organda, di demo dan sebagainya. Nah, ini harus punya kemampuan di sana, Pak. Kemudian berikutnya juga yang tidak kalah penting adalah terkait menyangkut masalah bisnis proses. Kalau kita lihat sekarang ini kan ekspektasi masyarakat, kemudian terjadi satu perubahan culture, terjadi satu perubahan selera masyarakat atau permintaan masyarakat yang cukup berbeda dengan teori yang selama ini kita pelajari, Pak. Nah, hal ini yang kita juga harus memberikan satu pemahaman kepada para taruni-taruni kita, Pak, terkait beberapa disruption yang sedang terjadi di luaran sana, Pak. Yang kadang-kadang ya mohon maaf mungkin, jangankan yang di tempatnya Pak Indro, STTD, yang kita saja kadang-kadang tidak menyangka. Tapi sekarang ini yang saya kemarin laporkan Pak Menteri, saya paparkan langsung, terkait angkutan ilegal, saya perkirakan Pak Menteri akan mengeluarkan satu kebijakan tindak tegas, kemudian lakukan perubahan regulasi. Ternyata beliau justru membuat satu pemikiran, bukan kebijakan, belum kepada kebijakan. Satu pemikiran, ini satu disruption ini. Satu disruption yang kemudian memang sekarang terjadi satu perubahan di dalam masyarakat, terjadi satu perubahan. Mereka ingin lebih dilayani dari door to door. Nah, akhirnya yang terjadi adalah kita akan menyesuaikan terhadap bagaimana keinginan masyarakat itu. Nah, disinilah kemudian saya akan melakukan satu kajian yang memang butuh waktu untuk melakukan perubahan bisnis proses terhadap angkutan umum. Jadi 3 hal itu Pak Indro yang saya ingin sampaikan Pak Indro. Iya, makasih Pak Dirjen. Jadi saya kira kami berterima kasih, ini masukan juga buat STTD dari Pak Dirjen. Pertama, sebenarnya ada yang sudah sejalan, Pak. Jadi pada saat saya masuk di STTD sebagai direktur, ada satu hal yang saya tekankan dalam proses belajar mengajar, kemampuan intelijensi itu penting, sangat penting. Tetapi ada yang lebih penting dari kemampuan intelijensi, yaitu soft skill. Soft skill itu berupa, kalau kami sampaikan adab dulu baru ilmu. Sepintar apapun orang tanpa adab atau attitude yang baik atau niat yang baik, tentu akan menjadi rusak semua. Hingga kami tekankan di STTD, Pak, itu adab dulu baru ilmu. Ini sejalan dengan sama Bapak sampaikan tadi. Saya kira ada satu karakter yang harus dibangun. Tadi Bapak sampaikan karakter, terus ke leadership, terus kedua kemampuan ilmu intelektualnya, dan yang ketiga tadi harus mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman berupa teknologi transportasi baik NIT dan sebagainya. Dan ini kami sangat senang, Pak. Jadi nanti kami berharap Bapak bisa mengajar di STTD kalau satu saat kami minta gitu, supaya ilmunya Bapak tidak hilang gitu, Pak. Ya. Jadi tidak hilang gitu, Pak. Ya. Jadi mohon tanggapan, Pak, karena ini kami penting bahwa STTD mengedepankan dulu adab baru ilmu. Juga kami akan selalu mengikuti perkembangan zaman, karena seperti Bapak sampaikan ada disruption mengenai kondisi sosial dan sebagainya, karena transport pun terkena dampaknya, ada angkutan online dan sebagainya, perilaku pasti tentu berubah, dan ini kami menyadari, hingga kami juga mengikuti perkembangan ini. Kami menyesuaikan kurikulum kita dengan kondisi yang ada di lapangan seperti yang Bapak sampaikan juga. Ini harapan kami bisa berjalan, Pak, dan kami perlu dukungan dari Bapak. Kedua, Pak, kami tadi juga dengan Pak Teddy menyampaikan, Pak, ini dengan kondisi transport yang masa pandemi dan kedepannya itu mungkin perlu mungkin bukan proteksi saja, perlu kemudahan supaya mereka bisa eksis, Pak. Karena mereka perlu mendapat
penumpang yang cukup dan sebagainya. Sementara ini ada ojol dan yang non ojol kira-kira. Tapi yang saya sampaikan yang diinformasikan dari Pak Teddy juga, bahwa mereka juga akan mengikuti perkembangan teknologi ticketing dan sebagainya, akan menyesuaikan. Mungkin tanggapan Bapak terkait hal tersebut, Pak, mohon izin di bidang angkutan ini, Pak. Satu hal tadi, Pak, yang belum saya sampaikan. Jadi itu saya bicara terkait SDM itu kan dari 3 hal yang mungkin barangkali kita akan perhatikan sehingga kualitas lulusan dari STTD itu harus tidak hanya punya kemampuan yang sifatnya adalah untuk kepentingan teknis semata, namun demikian betul yang disampaikan Pak Indro, yang saya katakan di awal sebenarnya adalah soft skill, Pak. Jadi semacam keterampilan-keterampilan yang tentunya pasti akan dibekali, diawali dengan satu pengetahuan menyangkut kemampuan dasar seseorang untuk mendukung tugasnya. Nah, hasilnya baru yang disampaikan Pak Indro tadi dengan kemampuan teknis yang ada. Nah, di sini saya apa yang menanggapi yang disampaikan oleh Pak Teddy tadi, bahwa disrupsi itu seperti disampaikan Pak Menteri memang terjadi di semua aspek kegiatan atau kehidupan manusia, terutama di Indonesia. Dan cepat sekali, Pak, cepat sekali. Nah, di sinilah menurut saya mungkin Pak Indro juga harus memberikan pembekalan kepada para taruna-taruni itu dengan kemampuan dasar yang sifatnya tidak otodidak, walaupun saya tahu para anak-anak muda sekarang ini demikian cepat menyesuaikan, memanfaatkan penggunaan teknologi komputer dan sebagainya gitu. Namun demikian ada perkembangan berikutnya kan seperti sekarang disampaikan Pak Menteri, beliau kan sudah bicara menyangkut masalah database atau kemudian terkait bagaimana kita akan memanfaatkan beberapa big data yang bisa kita kumpulkan, yang bisa kita dapatkan dari beberapa aplikasi yang sudah dikembangkan oleh masing-masing. Ya, Pak, big data itu harus kita gunakan sebagai mungkin dasar kita untuk pengambilan keputusan. Nah, di sinilah mungkin barangkali mungkin Pak Indro juga bisa memberikan pembekalan kepada para taruni-taruni itu, taruna itu dengan mungkin pengetahuan IT yang sifatnya mungkin bisa mengundang dari expert betul, sehingga kita akan tergantung dengan kuat sekali untuk membantu. Ya, makasih Pak Dirjen. Jadi memang kami juga mendorong taruna itu semua penelitiannya itu bisa berbasis IT, bahkan juga menggunakan tadi Bapak sampaikan ada big data yang kita gunakan, karena memang sekarang aplikasi itu sangat penting. Dan ternyata di STTD, Pak, banyak aplikasi, skripsinya banyak taruna itu membuat aplikasi, Pak, malah. Jadi agak keluar dari. Tapi saya dorong karena nggak apa-apa, bukan tidak harus transportable, tapi aplikasi yang bisa digunakan untuk transport, yang kira-kira gitu seperti itu. Terakhir, Pak, kita memang tidak banyak, Pak, talkshow pendek. Semua arahan Bapak, mungkin respon Bapak, mungkin tanggapan terkait dengan STTD nanti akan menjadi acuan kami juga kedepannya mengembangkan STTD, termasuk kurikulum yang harus menyesuaikan kondisi perkembangan teknologi transportasi masa depan, termasuk IT-nya, kira-kira seperti itu, Pak. Terakhir, Pak, sebelum selesai, saya kira Bapak saya ditugaskan oleh Pak Menteri menjadi ketua Harupnas kelihatan tahun 2021 ini, Pak. Nah, ini kan kesempatan nanti supaya masyarakat tahu, Pak. Mungkin ke konsepnya, Pak, untuk Harupnas, Pak, apa yang harus dilakukan, Pak, yang sudah dilakukan dan rencananya, Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Indro. Untuk Harupnas memang Pak Menteri kan sudah dari awal menyampaikan bahwa ini adalah tahun beliau ingin melakukan berbagai macam transformasi, Pak, atau change, perubahan, baik secara fisik yang tentunya atau dari sisi mungkin aspek filosofis yang nantinya akan membawa perubahan terhadap performance dan etos kerja dari SDM Kementerian Perhubungan, Pak. Nah, ini menjadi satu referensi, satu dasar yang saya pedomani, sehingga kemarin saat saya menyusun tema dan juga logo untuk Harupnas itu, saya melibatkan beberapa
ya beberapa orang lah yang menurut saya agak expert Pak di bidang itu. Sehingga kita sudah membuat satu logo dan kemudian tema yang intinya adalah menyangkut masalah perubahan dan juga harmoni peran serta dari Kementerian Perhubungan dalam rangka meningkatkan kualitas atau mencapai visi misinya perhubungan. Dan banyak kegiatan Pak yang akan kita lakukan. Namun demikian, karena situasinya dalam kondisi pandemi, saya kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih kepada aspek hiburan Pak ini. Lebih kepada aspek hiburan mungkin bukan saya kurangi tapi saya edakan. Nampaknya mungkin dalam posisi atau kondisi negara kita seperti ini mungkin seperti dulu ada lomba-lomba yang sifatnya mungkin membuat kita ini ya penting juga, tapi sementara ini mungkin barangkali saya tiadakan dulu dan lebih banyak kepada yang hal untuk menjabarkan arahan Pak Menteri perubahan itu sendiri dan juga kepada aspek sosial. Misalnya mungkin saya akan menyelenggarakan nanti, makanya tadi saya juga tertarik Pak Endro dan menyampaikan vaksinasi ke 22.000. Saya akan coba mungkin dari sekian subsektor Pak, darat, laut, udara, dan kereta api termasuk BPSDM, sudah berapa ratus ribu nih vaksinasi yang digagas, yang diinisiasi oleh kita. Nanti mungkin saya di dalam Harupnas ini akan mendeklar, katakan 400 ribu atau berapa ratus ribu vaksinasi yang digagas oleh perhubungan dengan tema Bakti untuk Negeri. Kemudian hal yang lain Pak Indro, juga adalah di dalam kegiatan sekarang ini, sudah kita sepakati bahwa ini sebagai kick-off untuk transformasi untuk perubahan yang diharapkan Pak Menteri. Jadi kalau Pak Indro juga punya gagasan, yang pertama yang akan dilakukan Pak Menteri adalah perubahan seragam untuk eselon 2 yang sifatnya casual untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin lebih non-formal kali Pak ya. Hari Sabtu Minggu Pak, itu akan kita lakukan perubahan. Kemudian yang kedua adalah logonya perhubungan yang dipakai Pak Indro itu yang dengan kanan, itu juga Pak Menteri, yaitu Pak, yang bola dunia, itu juga akan dilakukan satu perubahan. Tapi karena memang ini mungkin dulunya adalah aspek filosofinya kuat sekali, jadi kita juga cukup hati-hati untuk melakukan perubahan itu, dan saya sudah minta Pak Menteri beri kami waktu, karena mungkin saya juga akan melibatkan beberapa ya pakar branding atau pakar apalah Pak, sehingga nanti perubahan itu cukup bagus. Yang berikutnya juga kita harapkan didukung oleh semua dari kita. Jangan sampai nanti mungkin ya mohon maaf, kalau kita mungkin yang masih dinas pasti akan mendukung. Tapi kadang-kadang ya mohon maaf, mungkin barangkali senior-senior kita itu wah ini kan dan sebagainya gitu, yang kita khawatirkan Pak. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah lagu mas Pak. Kita sudah punya lagu mas perhubungan, tapi tidak pernah dinyanyikan pada kegiatan-kegiatan kita baik formal maupun non formal. Banyak di antara kita nggak tahu kalau perhubungan punya lagu mas. Tapi setelah didengarkan ternyata cukup panjang liriknya, kemudian kurang terlampau monoton dan kemudian kurang bersemangat dan kurang menjabarkan semangat perubahan yang sedang kita lakukan. Jadi Pak Menteri juga itu akan dilakukan. Jadi ada 3 perubahan Pak itu yang mau kita lakukan. Dan saya kira Pak Antoni sudah cukup berperan Pak dari awal, sangat proaktif sekali dalam rangka untuk melakukan perubahan seperti ini, dan kita harapkan nanti Pak Antoni melanjutkan juga diskusi internal dengan teman-teman BPSDM, karena saya kira yang dekat dengan filosofi SDM ya mungkin teman-teman di BPSDM gitu. Demikian Pak Indro yang mau kita kerjakan, dan saya mohon dukungan Pak Indro karena Pak Antoni juga kemarin mengusulkan tanggal 27 karena kalau nggak salah sebagai hari pelantikan itu Pak ya. Hari pelantikan. Tanggal 27 September. 27 September. Iya Pak. Iya Pak, rencana gitu. Jadi itu dimasukkan dalam satu rangkaian Hari Perhubungan Nasional. Dan tentunya saya sangat berharap kepada Pak Indro terutama di STTD ya semangat terhadap Harupnas dengan logo dan temanya ini bisa disampaikan kepada taruna dan taruni sehingga mereka sudah mulai terbiasa bahwa value yang dihasilkan dari filosofi tema dan juga logo itu mulai para taruna-taruni menyadari bahwa kita kerja ini nggak cuma gitu-gitu saja loh, harus ada semacam landasan filosofis yang melatar belakangi menjadi kita sekarang etos kerjanya seperti ini. Demikian Pak Endro. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi kami menangkap apa yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan Harupnas tadi. Pak Menteri menyampaikan mengenai transformasi atau perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Memang itu harus dilakukan karena
siapapun yang tidak melakukan perubahan pasti akan tergilas dengan perubahan itu sendiri. Artinya perubahan itu adalah keniscayaan, dan yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Terima kasih Pak Dirjen, waktunya. Terima kasih Menro. Sukses selalu Bapak. Kami akan selalu koordinasi dengan Bapak. Mudah-mudahan Bapak sukses. Juga perhubungan darat, Kementerian Perhubungan sukses. Saya kira demikian Bapak Dirjen, di kesempatan yang baik ini masih menyempatkan waktu, dan ini nanti akan kami share Pak ke IG dan sebagainya, dan kami akan melakukan kegiatan seperti ini nanti dengan secara rutin. Mungkin kami akan berhubungan dengan para direktur yang lain Pak, direktur Bapak tentu, yang di lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana maupun di SDP nanti akan kami hubungi Pak. Yang pertama Pak Dirjen tentu kan sudah, nanti berarti direkturnya. Saya kira demikian Pak. Terima kasih atas tanggapan Bapak terkait STTD, terkait SDM, bagaimana memajukan STTD dan sebagainya. Ini kami tangkap dan kami akan lakukan perubahan sesuai dengan keinginan lapangan. Saya kira link and match antara STTD dengan dunia lapangan atau dunia industri harus jalan. Terima kasih Pak Dirjen. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sukses Pak Dirjen, dan salam untuk keluarga. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Utama PT Sinar Jaya, Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia (STTD) atas segala hal yang telah disampaikan pada talk show series kali ini. Dan tak sadar kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Saya, Giuseppe Tiara, selaku pembawa acara pada hari ini, mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas perhatiannya. Dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama memandu acara pada hari ini. Sampai jumpa di talk show series berikutnya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat.